Ayang tuh siapa? Ayang kamu? Ayang tuh siapa? Ayang tuh ibu. Allah, mana pernah kamu manggil aku Ayang? Greta. Bohong, astagfirullahaladzim. Kan Kasih udah sekolah bareng Greta. Sekarang sekolah bareng siapa? Nanti Kasih sama kayak Si down, kamu lihat deh kakak saja di mobil kayak gimana. Duduk di car seat. Ibu bukannya nggak mau taruh car seat. Ibu udah tahu anak ibu banyak. Taruh car seat satu di sini. Anak ibu tetap nggak mau duduk di car seat. Sempit mobil ibu. Sekarang kamu kayak gitu duduknya bukan yang benar. Itu kan muat, duduk kakak nyender coba belakang. Nyender lagi si down, muat begitu. Bisa bertahan berapa lama coba anak Arab duduk anteng. Apa? 1 menit ya, kita hitung ya. Coba 1 menit sok semua jadi saksi nih. Ini 56. Coba aja. Yang udah-udah mah. Ya kan, memang mobilnya harusnya naiknya yang minibus biar muat. Habib tuh sekarang teh udah ngalah duduk di depan. Oh ya? Iya, karena anaknya banyak. Udah nggak muat, udah semuanya. Ya gimana baca komennya, pinter ya? Iya, kelihatan. Mana baca komen nih? Tangan Abah gimana? Tangan Habib buka jahitan gimana sih? Gak bisa. Habib kena golok teh. Kurban, iya. Dijahit 3 jahitan. Itunya jahitannya udah Yang golok yang mahal itu. Iya, golok yang seharga sapi. Jadi udah kenain duluan katanya. Jadi Habib tuh udah seneng banget ya. Habib tuh ekspresif sih orangnya, kayak ekspresif emang, kalau ada apa-apa tuh ekspresif. Jadi beliau tuh searching susah banget pesan golok yang gak tajam, dan golok tajam itu tuh susah juga dapetinnya karena emang stoknya di Indonesia tuh nggak banyak. Terus yang Habib beli tuh dari Jerman. Belilah, udah beli, seneng banget ya pokoknya ya. Ngomongin golok, terus pas tahu harganya juga aku agak-agak kayak ya kenapa sih dibeli gitu. Pas udah dibeli udah tuh, oh ya girang banget deh, semua orang tuh udah diceritain soal goloknya. Sapi kedua udah gitu pas banget, sapi kedua tuh sapinya Om Reno ya, sapinya Om Reno. Ada Om Renonya juga tadi situ. Ya emang jadi gimana ya, motong terus tangan yang satunya tuh kayak refleksnya nggak bagus. Habib tuh sebenarnya nervous juga sih menurut aku. Emang dia tuh nggak kuat lihat darah, dan nyembelih itu sebenarnya nggak tegaan. Cuman karena orang nitip kurban di puncak tuh Habib jadi kayak beban mental gitu, kayaknya kalau Habibnya harus motong gitu. Padahal mah kalau udah ngedoain aja udah cukup, cuman dianya kayak biar sempurna aja gitu, biar orang seneng. Ya gitulah. Terus kena deh 3 jahitan. Aku takut infeksi, tetanus, langsung suntik tetanus. Semuanya langsung. Coba bacain Ini orang-orang India ngapain sih datang nonton cuma buat jari tengah doang? Pot. Boleh nggak kayak gitu nak? enggak. Boleh nggak komentar yang nggak baik? Boleh nggak? Kalau tidak bisa membahagiakan orang, minimal tidak ngebuat orang sakit. Boleh nggak kalau kita bongkar-bongkar aibnya orang? Misalnya cerita, iya nih bunda aku nih kemarin tuh pas beli mainan nahan kentut gitu. Boleh nggak? Atau semalam bunda aku terkentut-kentut. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh ya nak ya. Semua orang punya aibnya, nggak boleh kita di ini. Bacain deh sama. Bunda nggak nyampe kebacaan. I love you. Salam aja nggak dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taneh nih ya, coba tah maneh mah ya. Jadi tuna aing gitu, nah anaknya banyak, di mobil lagi ngobrol. Kan kita nggak bisa, satu matanya lagi dibersihin begini, sampai baca komen. Yang ada ntar bingung kalau kita. Mana KIP? KIP ada suaranya tuh. Ma, apa lagi tuh? Beneran semenit dong. Sini main ke rumah. Bentar lagi
ini nyampe. Bentar lagi nyampe. Cap 3 jari. Habis cap 3 jari. Cap 3 jari. Enggak, aku habis cap 3 jari. Biru tangannya. Bentar lagi. Bentar lagi. Tuh di dirty banget. Maaf nak. Bunda kan di sini kan pernah ditutup kan? Jalannya? Kanan kiri yang belok ke kanan. Yang mana? Ini belokan sebelah kanan. Ini. Enggak, dikit lagi kan belokan sebelah kanan. Heeh. Nah itu tuh yang tukang parkir kan Iya. itu kalau biasanya pagi tuh ditutup Heeh, karena macet ya. karena macet. Terus kan saya naik shuttle, Oh. shuttle-nya naik trotoar, Naik ke trotoar sini. Ke sana. trotoar sini, trotoar ini. Samping. Oh, bahaya banget. Shuttle bukan shuttle naik kita, shuttle Bunda mau kemana? Nganterin siapa? Bus orang atau apa yang mana? busnya orang, bukan shuttle naik kita. Oh, lah emang berapa shuttle sih di sana? Ada apa aja kok banyak shuttle? Mau berenang. Sajit-sajit. Tapi sama shuttle sekolahan kalian juga. Beda. Bilang kalau kayak gitu bilang, "Pak, jangan Pak," gitu. Yang penting selamat kata ibu saya gitu ya. Apa nih? Nanti saya aduin ibu saya loh gitu. Bukan itu beda Assalamualaikum, sekolah. maaf Kak. Oh, Kayaknya bukan sekolah, itu kayak trip orang gitu. Aku pegangin aja gimana, Bun? nggak usah apa. Pegangin bisa nih. Nggak usah pegel. Enggak. Ribet ya. Udah nggak usah dibaca, nggak apa-apa. Maaf ya yang kebaca aja, yang nggak kebaca mohon maaf. Udah kebaca, tadi kebaca kok Bunda. Enggak, ini enggak gerak. Nah, Kalisa sholawatan tuh, Kalisa ada yang nyuruh sholawatan. Kali udah murojaah. Sebenarnya tuh lancar, cuman dia Bercandaan, udah apa dia udah anaba udah selesai, tinggal dilancarin aja itu. Ayo kita Soalnya sholawatan. masih sering lupa-lupa. Depannya Sholawatan. Lawatan dah. kok orang India. Iya nih. Ada kita nggak bisa baca India. Mentum se pyar karta ho. Allah. Hah? Abah baru bilang aku udah nyampe yang sayang dari tadi. Hah? Kita baru Baru berangkat. Enggak. Akbar. Maksudnya Abah udah nyampe. Emang dari tadi macet banget ya Gun? Allahu Akbar. La ilaha Pengen banget. Apa tuh? Ntar deh aku hapus makeup dulu. illallah. bentar lagi nyampe kali. Hayyul qayyum. Lihat ya sekolah kakak udah. Nih. Batak. Datang. Gak usah pakai air. Batak. Kenapa teh? Tuh Tamira ada dunia sendiri. Kenapa sih? Saya belajar mobil. Saya sekolahan kakak tuh. Jahat. Kakak biasa sebentar. Jahat. Ini di sekolah kadit di sebelah kiri. Karena ini kan ini yang lewat belakang kan ini Bunda biasa datang kan. Kalau shuttle biasa lewat depan. Ini apa ya? Rumah sakit ya? Itu Lurus lurus. sebelah kanan. Ini apa? Rumah sakit juga. Ini juga rumah sakit. Ya, ini Bunda pernah Bunda hampir lahiran di sini. Teh aku lihat di sini juga. Aku pokoknya cari rumah sakit yang tempat lahirannya nggak serem. Itu masih latihan. Iya, iya, tempat lahiran biasanya serem. Nggak serem sih, kayak aroma baunya apa suasananya aja. Makanya akhirnya milihnya di rumah. Bunda katanya kalau kata Batun, Bunda kan kalau tidur nggak bisa dinyalain lampunya. Kalau Bunda katanya pernah lihat hantu, Bunda nggak mau dimatiin, Nggak juga. nggak bisa dimatiin. Nggak juga. Kemarin Halisa Atun. nanyain batu terus. Kamu nanya Mbak Atun. Kemana? Tante Atun. Ingus, Mbak. Semprotannya bawa nggak Mbak? Oh, enggak bawa Bu tadi. Untuk saya bawa Pak. Iya. Tisunya ada Mbak, tolong Mbak. Ada tapi di tas depan, Bu. Tolong Pak. Ada tuh tadi. Takut kamu tuh. Teh. Ayo dah. Ayo pakai acara mikir dulu ngeluarin ingus doang. Kita yang bantu Lagi. Lagi coba masih ada nggak? Coba. Mana aku denger? Ada. Masih ada. Buset. Udah keluar. Ayo.
Enggak, itu airnya nah. Terus nanti kalau di kolam renang buang ya ingusnya ya, jangan ditelan ya. Udah, yang mau tanya jawab silakan, aku udah beres. Dipegang. Kalisa sambil minum. Kok kayak hantu katanya? Ibunya ya kayak hantu. Kalisa. 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 Kalau kamu mau minum susu nanti dimakan hantu. Hantunya siapa kali? Jangan takutin Mbak, bilang gak boleh kayak gitu Mbak. Mau kemana? Mau obat apa? Enggak, itu bukan obat, itu semprotan ingus biar ingusnya encer. Jadi kalau ingusnya encer dikeluarinnya gampang. Kita mau nganterin Kalisa berenang. Oh iya, kita mau nganterin Kalisa berenang. Dan kita ada teman-teman. Itu teman-teman kamu, bukan kakak kamu. Oke, itu kakak kamu loh. Hah? Boleh gak di mobil duduk kayak gini guys? Guys, coba lihat deh guys. Ini anaknya Habib nih guys, nih duduknya kayak gitu tuh guys. Wow. Wow. Kak mau nanya dong, kalau suami nggak ngasih nafkah karena untuk bayar utang keluarga, apa boleh Kak? Maksudnya gimana sih? Saya masih nggak ngerti dengan kerja. Kak, gimana ngadapin anak sambur yang umurnya sama kayak Ipeh? Kalau kamu masih mikirnya anak sambung, kamu nggak akan pernah bisa ngadapinnya. Udah, itu kuncinya. Kalau kamu masih ngadapinnya anak sambung, nganggapnya anak sambung, kamu nggak akan pernah bisa ketemu solusinya. Tapi gimana solusinya? Menjadi ibu itu kan sebenarnya nggak ada sekolah dan nggak ada pembelajarannya gitu. Jadi kalau kamu udah nganggapin dia seperti anak kandung kamu sendiri, kamu tahu gimana sukanya dia, nggak sukanya dia, baik buruknya dia seperti apa, kamu akan pelajarin dan kamu akan tahu gimana cara ngatasinnya. Tapi kalau kita masih nganggapnya ada gap yang besar, ya akan ada gap terus aja gitu. Dan kalau yang seumuran IP tuh emang ya pasti akan ada apa ya? Seumuran IP tuh aku nggak, karena bukan IP ya, ini bukan IP. Kalau anak-anak seumuran remaja, karena kan aku juga banyak keluarga aku yang seumuran IP gitu ya. Mereka tuh lagi, atau pengalaman pribadi aku deh waktu aku seumuran IP gitu aja ya. Waktu aku seumuran IP tuh aku ngerasa kayak pendapat aku tuh udah paling benar, aku tuh yang paling baik, aku tuh yang paling ngerti dunia ini gitu. Jadi ketika seandainya ada anak yang seumuran mereka tuh harus didengerin maunya apa, gimana, dan jangan dibenerin yang salah. Yang salah dibilang salah, yang benar dibilang benar, tapi juga jangan terlalu dikerasin, tapi jangan terlalu dilunakin gitu. Jadi benar-benar kayak harus fair aja gitu. Tapi aku sama anak-anak juga, semuanya yang kecil-kecil juga aku fair kayak gitu. Kak, kalau sholatnya lagi buang angin terus ada suara sama bau, batal nggak Kak? Ya kagak ada baunya juga udah batal. Makanya nggak boleh nahan kentut. Kalau orang kan pada kadang-kadang udah deh gue tahan aja deh, tanggung mau sholat gitu. Kentut aja dulu, ambil wudhu lagi. Kata Satir kalau nggak bau nggak apa-apa, kata Satir. Kata siapa itu? Satir. Kamu anak siapa sih? Aneh banget, Satir udah bilang nggak boleh, dia nggak boleh. Dia. Kamu tau dari mana kayak gitu? Ilmu agama itu bukan dikira-kira. Ilmu agama itu bukan dikira-kira dan bukan pendapat pribadi. Ya ngerti nggak? Kalau kakaknya ngasih tahu nggak usah pundung, berarti kamu dapat hidayah. Kalau kakaknya nggak ngasih tahu, kamu nggak tahu. Besok kamu gitu lagi, ngerti nggak Kak? Ngerti nggak Kak? Jadi kalau kentut batal nggak? Bau nggak bau batal nggak? Batal. Good girl, good job Kakak. Sajid, kalau ada perdebatan yang kayak gitu, Sajid Satir langsung ke bunda atau ke abah, ngerti nggak? Ya, jangan kalian ribut berdua. Itu Udah. Dia udah bilang. Iya, udah selesai. Itu masa muncul. Itu oke itu. Enggak lama. Wah. Udah kan kalian langsung ke kamar. Kamar Terus langsung sholat lagi nggak? enggak, dia ngomong sebelum sholat. Iya enggak, dia sholat tapi dibatalin. Jit, aku batal gak ya sholat gitu. Batal, berarti pintar dia. Dia bilang dulu baru nanya. Wah, itu daerah Lebak. Hukumnya mencintai orang dalam diam, mendingan mencintai Allah aja terang-terangan.
makan hati, mencintai orang dalam diam tuh kayak Gugun. Gitu-gitu aja ya Gun, kalau nggak keduluan orangnya nggak tahu, sampai pekok juga nggak tahu. Kalau mencintai itu mendingan mencintai Allah aja, biar Allah pilihin, mencintai Rasulullah terang-terangan, biar diberikan yang terbaik. Karena menurut aku juga meskipun kita punya suami, punya anak, punya keluarga, semuanya tuh titipan dan sementara gitu. Jadi kalau seandainya menyukai orang dalam diam, fokus, jadi nggak fokus ngapa-ngapain, jadi malah nggak cinta sama keluarga sendiri, aduh jadi bodoh deh buat aku ngapain gitu. Dan buat semua juga yang udah punya suami, udah punya istri, udah punya pasangan ya yang sah gitu juga, jangan terlalu mencintai berlebihan juga, karena semua titipan. Jadi kalau kita mencintai berlebih juga nanti sakitnya juga berlebih kalau ada apa-apa gitu. Dan aku tidak membenarkan apapun bentuknya, segala rumah tangga itu kan dua belah pihak. Jadi aku tidak membenarkan segala bentuk perselingkuhan, aku tidak membenarkan segala bentuk pengkhianatan, tapi aku juga tidak membenarkan segala bentuk pengumbaran aib gitu. Jadi buat aku semuanya salah aja udah gitu. Jadi yang aku petik untuk pelajaran hidup aku sendiri adalah jangan sampai aku selingkuh, jangan sampai aku berzina pandangan, mata, hati, pikiran. Selingkuh itu kan luas kan. Dan juga jangan sampai aku juga membongkar aib siapapun, apalagi aib imam sendiri gitu. Tapi makanya kita nggak bisa ngeliat dari sebelah pihak juga kan. Memang kadang-kadang ada orang yang bisa mengkontrol emosi karena memang sudah matang. Ada orang yang lingkungannya justru mensupport juga untuk menutup atau meminta sabar. Makanya lingkungan kita tuh penting banget. Pada saat kalian dapat ujian, pertama buat aku tuh bersabar, berdiam diri dulu, sabar, ngadu sama Allah, fokus dulu, jangan main medsos, jangan salah curhat. Nah ini yang kebanyakan orang salah curhat. Kalau kita udah salah curhat, itu salah dalam pengambilan solusi masalah gitu. Seandainya kayak contoh nih ya, kayak Habib kemarin, seandainya Habib luka nih tangannya gitu, ada yang bilang pakai getah ini, pakai getah itu, pakai ini, pakai itu kan memang caranya orang kan, memang ada yang berhasil, ada yang enggak, ada yang tradisional, ada yang enggak. Tapi kalau buat aku adalah aku langsung ngambil keputusan untuk yang aman banget gitu loh, yang memang sudah teruji secara saintis gitu. Jadi panggil dokter, diperiksa, dibersihkan pakai alkohol, dijahit biar ngerapat lagi dan lain sebagainya. Nah kalau seandainya aku pakai cara tradisional kan bisa jadi bisa pembusukan, infeksi, bahkan bisa tetanus gitu. Sama dalam menjelaskan masalah juga begitu. Buat aku tuh kayak harus bener-bener tenang dulu perasaan kita, bisa melihat dari dua segi posisi, bisa dibicarain, terus bisa bijaksana, baru kita selesaiin masalahnya gitu. Kasian kok soalnya nanti kedepannya juga yang rugi adalah orang yang begitu. Ada Kalisa, ada tuh udah nyampe. Kalisa cukup nggak pakai punya kakak satir Teo? Coba kasih dulu. Bisa dikecilin kan? Kok belum nyampe? Coba bentar aku mau buka WA dulu. Ini udah